mengikuti Tuhan, motivasi yang pertama itu mau lihat tanda. Oh, Tuhan sudah jawab. Ya kan? Tuhan sudah jawab. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita mengikuti bukan itu. Selalu kalau orang ada sesuatu yang ada berjalan, kemudian orang mungkin mengkhianati atau orang bikin sesuatu. Kok setelah dia mengalami sesuatu, kesusahan, kecelakaan, Tuhan so tegur. Selalu begitu. Ya. Padahal tidak ada urusan dengan itu sebenarnya. Yang dibilang itu siapa menabur dia menuai. Ya kan? Tuhan itu berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang keselamatan kekal. Bukan hanya berbicara tentang jasmani. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Kok tiap harinya dapat soe-soe terus tuh, Dok? Coba dibayangkan dengan pikiran yang terbuka. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus tidak dikait-kaitkan dengan orang Kristen yang orang Kristen yang tidak sesuai hidupnya dengan kebenaran firman misalnya, atau apa yang Tuhan mau misalnya, ya kan? Terus dikait-kaitkan ketika dia mendapat kesusahan, kecelakaan, atau sesuatu yang tidak dia inginkan, dia bilang Tuhan terus tegur. Nonton yang tidak hidup di dalam kebenaran, yang tidak sesuai dengan iman Kristen, bagaimana? Coba menipik. Kok yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kok orang bisa kaya? Kok orang bisa sukses? Kenapa kekristenan selalu dikait-kaitkan dengan itu? Tanda pelayanan diberkati, dengan banyak orang datang, selalu dikaitkan dengan jasmani, bukan dengan pemahaman, pengertian. Yang ketika kita menjelaskan, kita memberikan kebenaran firman, kenapa tidak seperti itu? Ya kan? Logis gak? Kok orang buka rumah makan yang justru laris, ya bukan Kristen? Coba Anda baca. Anda baca dalam terjemahan lama. Amsal 14:23. Terjemahan lama. Bandingkan dengan terjemahan baru. Baca. Dengan usaha yang tiada tahu malas. Dengan usaha yang tiada tahu malas. Sampailah orang kepada perkara yang besar-besar. Orang akan sampai pada perkara yang besar kalau dia rajin. Tapi kemegahan yang sia-sia itu satu pun tiada gunanya. Tapi itu tidak ada gunanya kalau tidak di dalam Tuhan. Terjemahan baru bilang bagaimana? Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Selalu tiap jerih payah ada keuntungan. Orang yang tidak percaya Yesus ada keuntungan ketika dia bukan Kristen. Toh dia dapat untung. Sekarang kenapa selalu Yesus dikaitkan dengan hal seperti itu? Ya kan? Kebenaran ini mahal. Makanya lucu kalau orang mau bilang, equal Pak di EB cuma berapa orang. Mahal. Coba dibaca. Dalam Amsal 21:21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Siapa yang mengejar kebenaran itu akan memperoleh kehidupan dan kebenaran dan kehormatan. dan kehormatan.
Kejar itu kebenaran itu. Oke? Kalau disuruh beli itu mahal. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli Terus? membeli daripada emas yang telah dimurnikan Emas yang telah dimurnikan. agar engkau menjadi kaya. Engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat berikan. Amsal, ini ayat-ayat bagus. Tadi Amsal 21:21. Sekarang Amsal 23:23. Belilah kebenaran itu dan jangan menjualnya. Jadi semua itu ada di dalam kebenaran. Yesus berkata, Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baca. (14:6) kan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran, dan belilah kebenaran itu. Beli dengan berkorban waktu untuk belajar. Ya. Anda kalau tidak belajar firman akan dibodoh-bodohi. Ayat ini dorong sukses putar balik di pengertian. Makanya panggilan kita, motivasi kita yang mengikuti Tuhan itu bukan karena melihat tanda, bukan karena mengikut Tuhan terus kita mendapat berkat jasmani. Bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Ya kan? Saya baca lagi. Yohanes pasal 6 ayat 26 dikatakan. Ulang. 6:26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Ya. melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Terus Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. makanya Allah menarik orang itu dengan pengajaran yang Yohanes 6:44 itu. Orang ditarik oleh kebenaran untuk datang kepada Yesus, sang kebenaran itu. Kebenaran itu adalah firman. Orang tidak mencintai, tidak menerima dan mengasihi kebenaran itu, hanya mencari mujizat-mujizat. Ini sedikit review kan. Tetapi motivasi itu ada. Motivasi mencari ketenaran lewat Yohanes 6:26 itu. Padahal kuasa itu tidak diberikan. Cuma kalau Anda belajar terus baru bisa mengerti. Kalau tidak belajar agak sulit. Ya, agak sulit kalau kita cuma sekedar saja. Orang mengikuti Tuhan itu bukan cuma lantaran motor karena apa? Mujizat, karena ada kegiatan-kegiatan besar, bukan itu. Kita harus jaga nama baik, pelihara nama baik. Baca dalam terjemahan lama, dalam 2 Korintus 8:21. Bandingkan dengan terjemahan baru. Baca 2 Korintus 8:21. Terjemahan lama, karena kami hendak memeliharakan nama, Memeliharakan nama. Terus? bukan sahaja pada pemandangan Tuhan, Jadi bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan manusia kita harus jaga nama baik itu. Makanya dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal.
itu kamu mengenal. Oke? Pelihara nama baik. Berusaha untuk hidup layak di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2:15. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja Berusaha untuk hidup layak, berkenan di hadapan Allah di hadapan Allah. sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Gitu. Nah, bagaimana kita akan memelihara nama baik ini? Mazmur 119 ayat 9 apa? Coba. Mazmur 119 baca. Aku boleh berjalan di hadapan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman. Jaga dengan sesuai firman, kelakuan bersih. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi menjaga nama baik, jaga dengan firman. Harus dibersihkan dengan firman. Orang dibersihkan dengan firman tak mau. Kasih tahu yang benar orang tak mau. Kenapa? Karena motivasinya mengikuti Tuhan itu salah. Motivasi mengikuti Tuhan itu hanya karena melihat tanda dan hanya karena mengenyangkan perut. Tuhan mereka adalah perut mereka. Berbicara tentang jasmani. Maka motivasi yang ketiga itu mari kita lihat dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, perkataannya adalah firman. Harus tahu ini. Perkataannya itu adalah firman. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya. Jadi mereka mengikuti Tuhan itu karena percaya ini firman. Motivasi mengikuti Tuhan karena mendengar firman yang dikatakan dan menjadi percaya. Percaya akan firman ini. Karena firman itu terlalu mahal kebenaran ini. Sangat mahal. Jelas? Ada orang mengikuti karena melihat mujizat. Jadi bikin KKR cuma tunggu mujizat. Kapan mau hantar call? Satu, orang mengikuti Tuhan hanya karena bagus udah kalau ikut Tuhan kan khotbah dapat envelope. Nama orang kenal. Ketika bersaksi atas nama Tuhan jadi terkenal. Bukan itu yang dicari. Tapi karena memang percayakan firman yang telah dikatakan itu, mengaminkan, mengikuti, melakukan firman-Nya. Maka ayat 31 dibilang apa? Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Berarti ada orang yang tidak percaya perkataannya seperti itu. Oke? Ada orang yang tidak percaya
Karena yang dikategorikan di sini, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya. Mereka percaya kepadanya. Ini. Karena mendengar firman-Nya, mereka menjadi percaya. Ya toh? Bukan karena melihat tanda, bukan karena melihat tanda-tanda dan mujizat, tetapi karena mereka mendengar kata-kata perkataannya, firman-Nya, mereka menjadi percaya. Sehingga firman itu tinggal di dalam orang percaya. Baca Yohanes pasal 6 ayat 60. Yohanes 6:60. Coba lihat di sini. Yohanes pasal 6 ayat 60. Baca. Sesudah mendengar semuanya itu, Sesudah mendengar semuanya itu. Mendengar apa? Perkataan firman yang disampaikan Yesus tentang apa? Ya, itu di atasnya. Itu tentang di atasnya. Berbicara tentang roti hidup itu. Oke, terus banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? siapa yang sanggup mendengarkannya? Mereka goyah mendengarkan hal itu. Karena akulah roti hidup, dibilang. Akulah roti hidup. Kalau makan, dia akan hidup. Banyak yang goyang karena perkataan Yesus itu sulit untuk dimengerti. Perkataan itu keras, artinya perkataan ini sulit untuk dimengerti, sukar untuk dipahami. Goyah orang. Tetapi di Yohanes pasal 8:30, mereka mendengar perkataannya, yaitu firman. Mereka menjadi percaya. Mereka percaya karena perkataannya. Baca ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Di dalam hati Yesus, Yesus tahu. Sama kan dengan ayat sebelumnya. Tidak perlu seorang pun menyaksikan tentang seseorang, karena aku tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya toh? Yohanes pasal 2 ayat 24 kan itu. Ini ada keterkaitan semuanya itu. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Kalau ayat ini memberikan contoh, murid-murid itu bersungut-sungut. Karena apa? Mereka tidak mengerti perkataan Yesus. Mereka sukar untuk memahaminya. Baca. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Adakah perkataan-perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya tak? Maka perkataan-perkataan Yesus ini di ayat 63, ini kan sampai 63. Di ayat 63 itu sangat jelas. Firman itu roh. Perkataan Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Baca. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Bilang. Ya tahu? Rohlah yang memberi hidup. Perkataan Yesus itu adalah firman itu adalah roh yang hidup, yang akan menghidupkan kita di yang sama. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat
tidak binasa. 1 Korintus 16 ayat 50. Mau tulis lagi soalnya. Jelaskan. Jadi perkataan Yesus itu adalah perkataan yang menghidupkan. Makanya jiwa itu harus diberi makan dengan firman. Jiwa harus diberi makan dengan firman. Bukan seperti orang kaya bilang begini. Seorang muda yang kaya, seorang kaya, dia bilang begini, hai jiwaku, jangan kamu takut. Sebab berlupung-lupung itu DP gandum yang dia simpan. Jiwanya tidak akan makan yang jasmani. Jiwa akan makan perkataan firman. Karena apa? Karena perkataan firman inilah yang menghidupkan. Tetapi firman yang dijelaskan secara benar. Jangan salah. Kalau salah dari awal sama yang pakai penot lagi waktu pakai kemeja, pakai kancing. Salah di bawah, salah semua sampai di atas. Makanya pahami baik-baik tentang Tritunggal, inkarnasi, ketuhanan Yesus, esensi dan energi ilahi. Anda harus tahu itu. Kalau enggak, Anda akan bingung. Dan banyak orang di luar sana yang enggak tahu itu. Yang hanya bersaksi setelah bersaksi, turun dari bersaksi karena ayat-ayat yang disampaikan, akhirnya sudah jadi pastor, jadi panggil pastor, sudah dianggap pengkhotbah. Baru dari buahnya lah kamu mengenalnya, karena banyak jiwa-jiwa yang ikut. Untuk apa bawa jiwa-jiwa untuk tersesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran, walaupun pakai ayat kok yang comot-comot. Roma 10 ayat 2 dan ayat 3 kan itu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Terus? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka Apa itu kebenaran Allah? Siapa itu kebenaran Allah? Yesus Kristus. Nah, perkataan yang disampaikan Yesus itu adalah firman-Nya. Kalau Anda tidak memahami itu, gelaplah jalanmu. Kalau hanya termotivasi hanya dengan karena tanda-tanda, karena perut, binasalah kamu. Ya. Makanya ketika kami tahu motivasi-motivasi ini, untuk apa mencari ketenaran? Untuk dipanggil lagi khotbah di sana, khotbah di sini. Biarlah berjalan apa adanya. Nggak perlu promo-promo, ya kan? Karena Roma pasal 11:36. 11:36. sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dan kepada Dia, tidak ada buat orang. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Nah, ini miliki motivasi yang benar. Ya. Sehingga ketika kita memegang kebenaran-kebenaran firman Allah, maka roh
Maka dari itu dikatakan, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Ya toh? Baca. Dua Korintus 3:17. 2 Korintus 3:17. Ini ayatnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Itu. Baca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada firman yang hidup di dalam kita di situ ada kemerdekaan. Karena landasannya adalah firman Allah. Landasannya adalah kebenaran itu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaannya Dia. 1 Korintus 10 ayat 33. 10:33-31 coba baca. 1 Korintus 10 Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau 31. 31. Ya, itu dia. Aku Ayat menjawab. berapa ya? Ayat 31. Ayat 31. 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk ketenaran, bukan untuk perut kita. Bukan. Dari motivasi itu bisa terlihat. Memang kalau 1-2 kali berjalan tuh berapa lihat. Tapi dia berikutnya kenapa lihat apa motivasinya seseorang. Maka kita diberikan kebebasan untuk menilai orang, supaya jangan tersesat. Mana yang murni, mana yang tidak murni. Seperti itu. Ya, jelas ya. Maka motivasi ini yang harus kita miliki. Motivasi yang tidak melihat namun percaya. Percaya akan perkataannya. Perkataan Tuhan, firman yang adalah roh, yang akan menghidupkan kita, yang akan memberikan kemerdekaan. Itu harus itu. Nah, maka kita bisa melihat ke dalam hati kita. Apa motivasi kita? Kita harus memiliki landasan yang benar. Kalau landasan itu salah, maka salah. 1 Korintus 3:11 kan landasannya harus Yesus Kristus. Entahkah orang nanti membangun di atasnya dengan apa? Nah, itu motivasi. Baca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Terus ayatnya? Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Tuh, apakah nanti motivasinya cuma karena melihat tanda? Apakah motivasinya karena hanya perut? Atau betul-betul motivasi mereka percaya karena mendengarkan perkataannya? Ya kan? Maka suatu saat nanti akan firman berkata dalam Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 32. 25, 32 dan 33. Matius. Dombing. Baca. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tuh, dombing. Domba dan kambing. Dia akan menempatkan karena ada motivasi yang salah penerapan, maka akan dipisahkan, akan disortir. Yang seperti yang kita kutip yang lalu.
Kapak telah tersedia di bawah pohon, dan buah akan dikeratnya, akan dibersihkan. Ya. Motivasi apa yang akan kita bawa nanti akan terlihat semuanya. Jika motivasimu salah, hati-hati, pengadilan Kristus. Ya. Jelas ya? Motivasi-motivasi itu. 3 motivasi. Hati-hati. Sampai sini ada pertanyaan? Khotbah yang cuma bikin senang-senang orang. Gimana? Khotbah yang cuma bikin senang-senang orang. Anda lihat saja dari khotbah, dari khotbahnya. Lebih kemakmuran. Akan lihat nanti motivasinya apa. Akan terlihat dari situ. Jadi walaupun itu khotbahnya keras, akan terlihat juga motivasinya apa. Keras menegurnya itu karena apa? Ingin berbeda dengan yang lain, atau memang betul-betul motivasinya memang benar untuk menyampaikan firman itu secara memang tepat. Kalau hanya untuk menyenangkan telinga orang, kan sudah jelas semuanya. Coba baca 2 Timotius pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerjaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Terus Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. dengan pengajaran. Bagaimana kalau orang yang tahu pengajaran? Ya, palawak jono di pas stand up jono. Atau angka 1 ayat kau cerita sampai habis jam, selesai itu terima amplop. Ya kan? Atau kalau misalnya itu ya kan di gereja tetap persembahan berjalan. Suka nggak suka harus terima. Baca. Ayat seterusnya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk apa? menurut kehendaknya untuk memuaskan Untuk telinga. Apa itu? Palawak bahasa abjolo. Nah, kalau guru-guru palsu ini ya sudah dibilang 2 Petrus 2 ayat 2. Ayat 1. Bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula dari antara kamu akan ada guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka. Terus Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya tak? Terus Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita yang sama menjebak mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Baca ayat 22. Bagi mereka cocok pakai yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya tahu? Kang Romo yang bilang ya, ayat yang bilang guru-guru palsu itu begitu. Ya, cuma ketuk. Nah. Lihat kan?
Siapa tuh yang siapa yang palsu? Nanti lihat motivasi juga kembali. Nah kalau orang yang so tahu ini membawa motivasi salah, tak bodoh. Tahu bodoh. Kalau mau bikin bisnis. Jangan bertopeng dengan firman. Kalau bikin bisnis, mau bikin ini jadi sebuah apa namanya? Sebuah tempat kursus, bikin tempat kursus yuk. Bikin betul-betul bisnis. Jangan bertopeng. Ini evangelis Bible saya. Makanya orang pun nak pusing. Mau ada angkatan kedua, ketiga dan sebagainya, jangan pusing. Karena motivasinya ya dia lah dia menilai dari motivasinya. Belum mau bilang mau cari doi atau apa gitu kan. Dan memang dari dulu yang model-model begini yang cara-cara tak laku sedang soal gratisnya tak laku karena yang ada mujizat yang ada untung. Coba ada mujizat di sini? Nggak ada. Mujizatnya adalah Anda mengenal kebenaran dan orang akan mau itu karena mereka mau lihat itu yang jasmani sembuh, ya kan? Ada untung di sini? Nggak ada. Oh ini rugi, korban waktu, betul? Apalagi itu pengajar, lebih rugi kalau mau ikut. Tetapi kalau setiga ayat 23, kalau tahu ini maka akan benar. Kalau setiga ayat 23 baca. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 3 ayat 23. Oh, coba baca ayat itu apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Itu upahnya itu ada, tapi betul murni. Cuma itu tuh modal, mau bawa pulang. Nggak ada lain. So coba kasih promosi supaya orang mau datang mau belajar, nggak laku. Kalau mau kayak begini dia ke ujung-ujung, malu ya dia aja. Nah kalau mau nyalakan itu, karena kamu sok pernah berpengalaman apa putar-putar. Oh pasok baru, oh mohon, bikin mengajar begini. Akhirnya orang yang menyerah. Menyerah kenapa? Ya, so bosan lo ikut cuma begini kok, cuma belajar. Cuma begini, coba. Nggak ada mujizat, nggak ada keuntungan apa-apa secara jasmani. Ya, mau ujang panas, tetap setia, mengajar. Mau sehat, mau sakit, mengajar kalau masih boleh biar sakit. Tapi memang sedikit, karena memang hanya sedikit orang yang akan ikut atau tertarik. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit yang setia. Mereka ditarik oleh Allah melalui ajaran. Makanya kenapa orang mengajar? Ya kan? Mengapa mengajar? Karena mereka akan ditarik oleh ajaran, bukan khotbah. Tetapi pengajaran. Yesus pun berkhotbah di bukit itu khotbahnya khotbah pengajaran toh, bukan khotbah stand up toh, stand up komedi toh, bukan balawat toh. Bukannya kekasih sana orang Betalinga kan? Berbahagialah mereka yang miskin, ya toh? Berbahagialah mereka yang karena namaku dinista, dianiaya. Berbahagialah mereka yang membawa terang. Itu. Ya. Jelas? Oke. Jelas. Akan ada guru-guru palsu, bukan ada. Akan ada guru-guru palsu untuk mau menyenangkan telinga orang. Supaya apa? Berikut apa panggil ulang. Ya kan? Coba ada khotbah hari jadi kau nak ajar. Khotbah jadi orang mati. Kalau udah mau undang ulang udah mau khotbah. Hari jadi bicara orang mati. Ya kan? Coba orang sakit mau dia bilang mau suka mau dapat berdoa kalau sampai sakit terus. Mereka dia sakit dan
apa diulang saudara? Langsung kapok dia. Dia mau cari mujizat karena bawa kebenaran. Ya kan? Itu. Nah, jelas. Ya. Jawab, firman yang menjawab. Ada lagi? Rugi, gak untung. Tetapi orang punya upah. Orang punya upah, bukan enggak. Upah itu nanti. Baca 1 Petrus pasal 5 dari ayat 1, 2, 3. Ada upah tersendiri. Sebagai gembala, sebagai pengajar. Baca. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Akan mendapat bagian, bukan nyanda. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan hanya karena mencari keuntungan, Tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Baca lagi 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Mengajar lagi kan? Ada, bukan enggak. Hati-hati. Dua Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gimana pun cuma dapat khotbah itu stand up comedy. Ada yang bikin senang orang bertanding. Ya kan? Jelas semua. Orang yang mencari kebenaran. Ya. Baca. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar Kehidupan. ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu Jalan orang benar. Bagaimana dia jadi benar? Ya dia belajar kebenaran itu. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi dia saat dari pagi jam 6, jam 7, 8, 9 sampai jam 12 siang sampai rembang benar. Dia akan bercahaya. Orang yang memiliki kebenaran itu. Ya. Seperti itu. Sangat jelas. Alkitab sangat jelas dengan gamblang dia kasih tahu. Tinggal orang yang merasa tidak cocok, tersinggung, gelisah dia. Gelisah. Gelisah ketika dia ditegur, firman menyampaikan. Misalnya dia bawa firman tapi masih masih punya motivasi yang tidak benar. Gelisah dia ketika firman itu disampaikan. Romo pernah dia orang model gelisah begitu. Dia memang ikut jadi lain. Karena ditegur dengan ajaran itu. Karena ditegur dengan ajaran itu, akhirnya apa? Muka jadi lain, mimik muka jadi lain, serba salah tingkah. Mari masuk Robert. Aja jadi salah tingkah. Kalau
orang mau menerima kebenaran ini bagaimana? Dia menjadi orang benar atau cuma mencuri ilmu atau apa? Motivasinya terlihat. 3 dari 3 motivasi ini. Ya. Jadi kalau kita tahu ayat ini, Romo harapkan bukan berarti ini tinggal menilai-nilai orang motivasi apa. Sudah nilai diri sendiri, tapi motivasi benar enggak? Gak usah menilai-nilai pakai kicker ini, mau cari-cari dia. Mau tahu juga sendiri kok semua itu. Dilihat, suatu saat nanti akan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Firman ini. Gelap dan terang sama di mata Tuhan. Mana itu? Gelap dan terang sama di mata Tuhan di dalam Mazmur. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi dari kuasa Allah. Mazmur 112 ayat 4. Ini bagi orang-orang yang benar ini. Kita baca. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Terbit terang bagi orang benar. Oke. Oke. Dan baru baca Mazmur 139 ayat 13. Oh, bukan. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Kegelapan tidak menggelapkan bagi Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. kegelapan sama seperti ternyata tak tersembunyi kuasa Allah. Ya kan? Nggak bisa. Mau coba jadi terjemahan lama jadi apa? Nah, baca di terjemahan lama. Lagi gelap pun tiada dapat menyembunyikan barang sesuatu daripadamu. Nyana ada tuh gelap mau kasih sembunyi di hadapan Tuhan. Melainkan malam pun jadi terang seperti siang. Dan di hadapan hadiratmu terang dan gelap sama juga. Terang dan gelap sama, nyana ada. Mau baca bunyi di mana? Nah, ada. Gelap dan terang sama di mata Tuhan. Apa tidak bisa bersembunyi? Maka dari itu motivasi akan terlihat. Jika motivasimu benar, maka benarlah hidup. Jika motivasimu salah, orang dapat lihat. Orang rohani bisa menilai orang yang tidak rohani. Bukan berarti rohani sekali kau bisa menilai, bukan. Tetapi akan ada. Oh, tidak sesuai loh, begini, begitu. Akan terlihat. Bukan enggak. Jelas. Makanya keker-keker juga diri sendiri. Enggak ada motivasi benar lah ya. Bukan untuk nyeker orang lain. Nanti kalau sudah punya otoritas untuk itu, ya baru sampaikan kebenaran itu. Tapi jangan jadi orang mau mendapat share pembagi. Sampaikan saja kebenaran itu. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela dirinya sendiri, maka kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena dia akan membela. Cuma kadang-kadang orang itu yang nyanak tahan menunggu waktu pembelaan itu. Kadang-kadang kalau orang ada sesuatu yang bikin jahat orang, setelah ada sesuatu yang menyenangkan, Tuhan sudah lapangan kan. Untuk tuh yang nyanak percaya Yesus, Tuhan tak bela dengan nyandak. Selalu dikaitkan dengan jasmani kok. Bukan tidak boleh, tetapi kalau sesedikit semua kaitkan itu kekristenan dengan hal-hal jasmani. Cuma tuh hal-hal dunia terus tuh yang diutamakan selalu tuh dunia. Gimana?
Bisa. Yang diutamakan itu hal rohani, karena kita menerima berkat rohani di dalam surga, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan? Masih ada? Kita waktu ini. Kita waktu ini. Sentral mulai jam 5. Masih ada 15 menit. Mana? 1 jam, setengah jam mau buang waktu. Nah, jelas. Ada yang tanya?